Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi putusan Mahkamah Agung untuk menyita aset PT Indosat Mega Media atau IM2. Eksekusi akan dilakukan pada pekan ini jika uang pengganti kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah tidak dibayarkan oleh IM2. Lantas bagaimana dampak kasus tersebut terhadap industri telekomunikasi? Untuk membahas hal tersebut, kita simak wawancara bersama pengamat telekomunikasi Heru Sutadi yang akan dipandu langsung oleh Pangeran Punce dari Bursa Efek Indonesia. Silakan Punce. Ya, terima kasih Fani. Langsung saja kita berbincang dengan Pak Heru. Oke Pak Heru, untuk Anda sendiri pribadi melihat kasus IM2 ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat memang ini sejak awalan kasus yang memang agak sedikit aneh gitu ya. Karena betapapun persoalan ini adalah persoalan administratif telekomunikasi yang kita punya Undang-Undang 36 tahun 1999 gitu ya. Yang kemudian kok coba ditarik ke arah atau ranah dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi gitu ya. Jadi memang sejak awal ini saya pikir bahwa betapapun kalau kita lihat kan model bisnis antara Indosat, IM2 merupakan model bisnis yang lazim antara penyelenggara jaringan dengan penyelenggara jasa. Karena betapapun memang tidak mungkin semua penyelenggara itu harus menjadi penyelenggara jaringan. Karena harus membangun jaringan kan high capital gitu ya. Sehingga betapapun memang seluruh dunia adalah ada penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa, dan memang penyelenggara jaringan itu wajib memberikan atau bekerjasama dengan penyelenggara jasa agar jaringannya itu bisa dipakai oleh penyelenggara jasa gitu ya. Dan kalau kita lihat kan model bisnis yang ada antara Indosat dengan IM2-nya seperti itu, dan ini juga dipakai oleh beberapa operator dan juga hampir seluruh penyelenggara jasa internet di Indonesia atau ISP gitu ya. Oke, berarti Anda melihat adanya potensi kasus ini juga akan terjadi di operator telekomunikasi lainnya? Iya betul, karena betapapun memang ini model bisnis yang sama digunakan dan karena sama artinya bahwa ini adalah lazim. Undang-Undang 36 1999 melihat hal ini adalah hal yang lazim sepanjang yang pertama itu adalah penyelenggara jaringan mendapatkan alokasi frekuensi, dia itu mempunyai kewajiban untuk membayar pendapatan negara bukan pajak dalam bentuk BHP atau biaya hak penggunaan frekuensi pada negara gitu ya. Sementara penyelenggara jasa dia mempunyai kewajiban untuk memiliki izin gitu ya. Nah, kalau sementara dua kaitan dua jenis izin dan kewajiban dari masing-masing penyelenggara tersebut dipenuhi, saya pikir memang ini tidak ada potensi untuk dianggap sebagai merugikan negara tentunya gitu. Oke, walaupun kejaksaan masih tetap mengatakan ini adanya potensi kerugian negara bahkan sampai 1 triliun rupiah gitu. Ya. Nah, menurut Anda apakah saat ini bahkan Menteri Telekomunikasi yang baru itu Rudiantara sedang berkunjung ke tempat direktur dari IM2 ini ditahan? Menurut Anda apakah memang negara ini akhirnya harus turun tangan terhadap kasus ini? Karena juga sebelumnya, Menkominfo sebelumnya waktu pada saat Tifatul Sembiring ini mengatakan jika ini tidak ada masalah sama sekali gitu, masalah IM2 ini. Jadi kalau kita lihat memang ini upaya yang cukup bagus dari pemerintah gitu ya, karena betapapun persoalan Indosat IM2 ini menjadi sorotan di dunia internasional gitu ya. Saya beberapa kali menjadi pembicara di beberapa forum dan mereka selalu bertanya, mengapa hal yang dianggap lazim di seluruh dunia, kecuali negara-negara yang memang masih menganut monopoli gitu ya, hal yang lazim di seluruh dunia dianggap sebagai satu pelanggaran hukum gitu ya, dan kemudian ditarik pada pelanggaran tindak pidana korupsi. Katakanlah kalau misal ada pelanggaran, itu ditarik pada administratif telekomunikasi, di mana yang berwenang untuk menentukan bersalah atau tidak adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika pada saat ini sebagai pembina industri telekomunikasi. Nah, ini kan waktu itu kan pas zamannya Pak Tifatul Sembiring mengatakan ini tidak ada masalah, tidak ada kerugian negara gitu ya. Sampai kemudian kasus ini masuk pengadilan dan memang kita lihat kan dalam prosesnya itu memang banyak kesaksian yang tidak dipertimbangkan sehingga kemudian jatuhlah hukuman pidana terhadap mantan dirut IM2 gitu ya. Memang ini cukup disayangkan, dan kalau misalnya sekarang ada upaya pemerintah untuk kembali meluruskan kasus ini, saya pikir ini merupakan satu langkah yang positif agar terutama memberikan kepastian investasi gitu ya. Di satu sisi kita mengundang investor untuk datang ke Indonesia, sementara di sisi lain ada kegamangan, kita ada ketidakpastian investasi di mana ada dua lembaga yang sama-sama merasa punya wewenang untuk menentukan sebuah korporasi bersalah atau tidak gitu. Langkah apa sebenarnya yang harus diambil pemerintah agar hal ataupun kasus ini tidak terjadi lagi ke depannya? Karena seperti yang Anda katakan tadi bahwa bisnis model ini ternyata dilakukan oleh semua operator telekomunikasi di Indonesia gitu Pak.
Saya pikir memang pemerintah, kemudian komunikasi informatika harus menentukan dan menegaskan bahwa hal kerjasama penyelenggara jaringan dengan penyelenggara jasa ini merupakan hal yang umum, hal yang lumrah dan lazim digunakan di banyak negara gitu ya. Dan juga kemudian mendorong apakah itu BPK, PPKP untuk memastikan ini kalau ada kerugian negara katakan kerugian, tapi kalau tidak ada jangan dikatakan bahwa ini ada kerugian negara kan gitu kan. Sebab kan yang menjadi korbannya kan juga korporasi, personal dengan hukumannya yang tidak sebentar gitu ya. Itu yang saya lihat seperti itu. Oke, dampaknya sendiri terhadap industri telekomunikasi di Indonesia dengan ada kasus ini apa Pak? Ya sekarang ini industri telekomunikasi dalam ketidakpastian, mereka was-was gitu ya. Karena selama ini yang dianggap setelah menjalankan apa yang disebut dengan atau sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, bahkan dalam peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 dinyatakan bahwa penyelenggara jaringan itu wajib untuk memberikan jaringannya untuk dipakai oleh penyelenggara jasa gitu. Jadi bukan kata boleh. Kalau boleh itu kan artinya kurang kuat, tapi ini wajib gitu ya. Sehingga bukan proses ini dilanggar, tapi memang ada sesuatu yang memang itu dibolehkan gitu, diwajibkan untuk disewakan pada penyelenggara jasa. Nah ini yang kemudian juga mereka khawatir kalau misalnya juga di IM2 kan gitu ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa proses ini harus segera diberikan kepastian, dituntaskan. Kalau memang itu tidak bersalah atau tidak ada kerugian negara, ya hendaknya memang dinyatakan bahwa ini tidak ada kerugian negara gitu ya. Oke, singkat saja Pak Heru, untuk ini kan rencananya mau ada di bawah sampai ke arbitrasi internasional. Menurut Anda perlukah? Saya pikir belum lah, karena betapapun ada proses, ada peninjauan kembali, di mana sekarang ini ada dua keputusan MA yang saling bertolak belakang. Saya pikir keputusan MA yang menguatkan bahwa tidak ada unsur kerugian negara dalam kasus ini perlu sebagai novum baru, agar kasus ini tuntas dan memang kalau misal tidak bersalah, ya perlu segera untuk dibebaskan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Heru sudah bergabung di Lantai Bursa Siang. Demikian, Fani kembali ke Anda. Baik, terima kasih Punca atas perbincangannya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Lantai Bursa akan kembali dengan perkembangan bursa regional Asia Pasifik sesaat lagi.